Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, di jam 1 sampai jam 2 siang nanti Sani seperti yang tadi aku sounding sempat kan. Nah makanya kamu kalau penasaran langsung ke Onyx TV. Caranya gampang banget, tinggal di download aja di onyxradio.id. Ada siapa ya di sana? Ada Gamal ya. Iya. Ini teman kamu sudah kita putarin ya, kolaborasi bersama Isyana Sarasvati. Yes. Keren banget. Karena Gamal sendiri ini gak terkenal dari GAC aja, ya kan? Memang banyak banget tuh, kamu sering banget kolaborasi dengan musisi-musisi hebat juga ya. Aduh, ya lumayan. Boleh disebutin dong, pernah kolaborasi dengan siapa aja sih selama kamu bermusik ini? Oke, dulu pertama kali itu sebenarnya GAC kolaborasi sama The Overtunes. Oke. Untuk sebuah soundtracknya Cek Toko Sebelah waktu itu. Oke. Jadi ada Berlari Tanpa Kaki dan kawan-kawan. Iya, oke. Abis itu pernah juga kolaborasi sama Isyana tentunya, sama Young Lex waktu itu. Young Lex, I know. Terus siapa kayaknya paling terakhir sama Isyana bikin yang remake Ada Apa Dengan Cinta itu. Abis itu kalau tahun lalu ada sebenarnya kolaborasi sama musisi Singapura namanya Gentle Bones. Sama ini kan pernah juga yang sama Isyana yang Aladdin. Benar, soundtrack Whole ya. New World. Jadi aku udah 3 kali nih sama Isyana nih. Sering banget ya. Oke. Emang dari kan memang sering banget ya kamu sama Isyana, dan aku juga cek di IG kamu tuh sering banget juga sering kayak latihan bareng sama Isyana. Gimana? Isyana juga pernah juga kan mampir ke Onyx juga tentunya. Ini satu label atau gimana sih? Memang kayaknya chemistry-nya dapet kah? Kok sering banget sih sama Isyana? Pertama kali kenal emang karena waktu itu sama-sama di Sony Music. Tapi abis itu ternyata pertemanan kita ya bukan cuman karena temen satu label doang gitu. Kayak kita banyak banget share musik dan banyak bermimpi bersama gitu, kayak menceritakan visi masing-masing segala macem, dan emang seru deh pokoknya ngobrol sama dia. Jadi bukan cuma soal kerjaan doang, tapi juga udah menyangkut kehidupan personal gitu. Kehidupan pribadi enggak ya? Iya, kehidupan pribadi betul sekali. Isyana salah satu teman musisi yang tahu banget hidup pribadi Gamal tuh gimana. Gamal kan nggak hanya menyanyikan ya, tapi menciptakan juga kan. Banyak ya teman-tembang yang kamu ciptakan sendiri di GAC pun. Beberapa tembangnya itu sebagian besar kamu ya? Iya, bareng-bareng kalau GAC karena terutama album kedua dan album ketiga GAC tuh emang kita waktu itu workshopnya nulis lagunya di Swedia. Jadi kita bertiga selalu kayak selama 2 album terakhir itu emang selalu di dalam ruangan bersama dan nulis bareng gitu lah. Sama Audrey Cantika ya. Oke. Tapi kita nggak ngobrolin tentang GAC kolaborasinya loh sahabat Onyx ya. Karena Gamal sendiri datang ke sini membawa single terbarunya solo. Yeah. Wow, ini single pertama atau sudah menjadi EP ya? Aku lihat sih di sini sudah. Jadi gimana sih? Kalau EP solonya sebenarnya tahun lalu, tapi masih under Sony Music. Jadi Asteroid ini yang aku bawa hari ini adalah single solo independent pertama. Jadi aku rilis di bawah label aku sendiri. Label kamu sendiri? Ya, apa namanya? Self Records. Punya kamu sendiri. Dan sendiri. Ini rilisan hasil dari label kamu sendiri. Betul. Ya. Wah, keren nih. Tapi kalau untuk label kamu sendiri ini sudah menaungi beberapa nama juga dong? Belum. Yang ini baru project pertama, emang makanya ini masih fresh banget. Labelnya juga masih sangat-sangat baru. Jadi ini adalah project pertama. Soon semoga kedepannya kalau misalnya udah makin matang, pengen juga pasti ada artis-artis lain di dalamnya. Cuman menuju ke situ aku mulai dari karya aku sendiri dulu aja, sambil mempelajari macam-macam detail-detail dan sistem dan segala macam deh, ngurusin itunya dulu. Gitu. Tapi kamu by the way gila banget ya kalau kecintaan kamu tentang musik ini, entah itu menciptakan tembangnya, kolaborasi, kayaknya menantang diri sendiri itu besar banget. By the way umur kamu berapa sih? 23. Beneran gak sih ini? Kok malah ketawa sih? Beneran gak sih? Beneran 23? Umur sih tergantung siapa yang nanya sih kayaknya. Gitu. Kalau kamu yang nanya 17 deh. Oh gitu. Aku 16 sih, ya kan? Oke, tapi memang ya Sobat Onyx ya, seperti yang kita tahu Gamal sendiri memiliki
kecintaan musiknya itu lebih besar banget ya. Dan saudaranya sendiri juga Audrey ini juga pastinya juga sama nih kan kembar ya. Ini kan dari bawah nih. Kembar nggak sih itu? Enggak, kakak adik. Oh gitu. Aku pikir kembar loh kalian tuh. Ya, banyak yang bilang karena mirip kali ya, jadi kirain kembar. Di Kakak adik. saudara ya udah kalau gitu. Nah di asteroid ini Gamel, ini menceritakan tentang apa sih? Kok ini kayaknya ada berbau-berbau tentang langit ya kan? Ada apa dengan langit asteroid ini? Sebenarnya apa namanya, kalau lagunya sendiri sebenarnya metafor lah, asteroidnya nggak beneran asteroid literal gitu. Jadi asteroid di lagu ini tuh menggambarkan tentang permasalahan hidup atau ketakutan dalam hidup yang bikin kita jadi kayak ragu untuk berperang, untuk maju ke depan, menghadapi masa depan gitulah. Jadi lagunya tentang itu, tentang apa namanya, mungkin orang-orang atau lingkungan di sekitar kita tuh bikin kita ragu untuk maju ke depan gitu, karena mungkin teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita tuh ketika menghadapi kehidupan dan permasalahan hidup tuh gugur gitu. Jadi kayak kita jadi aduh, maju nggak ya, ntar gue gugur juga gitu. Tapi ujung-ujungnya kita harus percaya sama panggilan hidup kita dan kita harus maju apapun yang akan terjadi. At least kalau kita gugur pun kita gugur karena berjuang, bukan gugur karena menunggu gitu kan. Luar biasa ya, filosofinya berat banget nih ya. Ini kamu ceritain sendiri? Iya, ceritain sendiri bersama dengan kalau liriknya ya bersama dengan teman aku Rof. Kalau musiknya bersama dengan Aldi Nada yang bantuin aku di mini album Q1 aku. Q1 itu Ya, nama itu mini albumnya. EP-mu? Iya, nama EP-nya. Oke, kenapa Q1 itu kenapa? Namanya Q1. Bacanya sebenarnya first quarter. First quarter. First quarter ini sebenarnya kalau fase dalam perbulanan, jadi kalau dari gerhana menuju full moon itu setengah pertamanya namanya first quarter gitu. Jadi aku menggambarkan EP kan baru 4 lagu kan, jadi ini baru kayak setengah perjalanannya Gamaliel nih gitu. Jadi first baru 4 tembang, berarti sudah ada stok tembang yang bakalan next ini. Stoknya ada, stok uang aja yang kayak kita kita lagi tabung. Agak takut ya. Jadi ini merupakan tembang terbaru dari EP ya, atau Q1 ya, yang dijulukin nama Q ya, Q1 ya. Q1 ya, first quarter ini ya. Itu enggak, ini Asteroid beda lagi. Ini Asteroid adalah lagu kelima bisa dibilang ya, karena kan ya, di first quarter kan 4 lagu, itu masih beda, itu masih sama Sony Music. Gitu. Yang ini Asteroid yang aku bilang tadi single indie aku. Berarti nggak masuk di EP ini ya? Nggak termasuk. Oke, sahabat Onyx, congratulations sebelumnya ya kan. Terima kasih banyak. Kapan dirilis kemarin tuh? Asteroid ini? Asteroid. Asteroid itu rilis di akhir Juni, jadi 3 bulan. Oh, udah 3 bulan berjalan dan sudah ada video klipnya juga. Ada video liriknya. Oke, itu udah bisa disaksikan di mana? Kalau video lirik bisa ditonton di YouTube. Kalau lagunya sendiri bisa dinikmati di semua streaming platform digital. Ya. Dan di radio-radio kesayangan Anda. Tentunya di Onyx Radio juga. Terima kasih Onyx. Iya, nanti kita bakalan dengerin ya. Yes, ya. Jadi sahabat Onyx ya, mungkin kalau sebelumnya memang dia punya EP ya yang berjuluk ya Q1 atau First Quarter, tadi juga sempat dibahas, dan itu sudah ada 4 tembang di dalamnya dan itu sukses banget. Aku juga sempat nyontek ya, aku sedih loh dengar tembang-tembang kamu di situ. Kenapa tuh? Nggak tahu artinya. Sekarang kan ada internet nih. Ada Google Translate sekarang. Oke, tapi memang ya kan. Tapi memang kamu ini kan English semua nih. Apalagi Asteroid ini juga English lagi. Aduh, kemana nih Indonesianya? Ayo dong, the next. Sebenarnya bentuk cinta pada negara itu bukan berarti harus kayak dengan bahasa setiap hari. Karena maksudnya kayak dengan aku bikin lagu berbahasa Inggris mungkin akan lebih banyak orang yang mengerti juga di luar sana. Itu kan berarti juga. Jadi akhirnya belajar gitu ya. Enggak, kalau misalkan teman-teman misalkan contoh ya. Contoh aja. Ya, contoh nih kayak teman kolaborator aku kemarin orang Singapura, dia kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Siapa? Oh enggak ya. Gentle Bones yang tadi aku bilang kolaborasi tahun lalu. Oh enggak tahu bahasa Indonesia. Kan dia orang Singapura. Oh iya. Tapi kan Melayu, Singapura tuh ada ininya. tapi ada Singapura yang Melayu, ada Singapura yang Oke. Daripada kita debat nih. Oke. Terus
Jadi kalau dia nggak bisa bahasa Ya itu, kan jadi pendengar aku kan jadi bisa lebih besar daripada cuma di negara ini doang gitu kan, berarti kan juga bentuk dari cinta negara bukan? Oh iya banget. Ya kan, gitu. Ya. Tapi nanti besok ya, nanti rilis tolong yang Indonesianya Bisa, ya. gampang itu. Iya. Banyak lagu-lagu GAC didengerin aja tuh dulu. Ada 3 album tuh ya kan. Jadi memang sahabat Onyx ya, jadi sekali lagi Asteroid ini merupakan single pertama di bawah label naungan dari Self Record ya, yang merupakan label pribadi sendiri dari Gamel ya. Dan ini pasti bekerja sama juga, ada beberapa musisi nggak sih di dalam Asteroid ini, selain tadi siapa, Aldi Nada ya, membantu juga dalam Asteroid ini. Tapi selain itu nih, kamu punya ini nggak sih dalam menciptakan lirik-lirik yang begitu deep banget, kayaknya kan memang dalam banget ini ciptaannya kamu juga. Ini personal atau gimana? Iya, jadi emang serunya dari perjalanan solo aku ini emang lagu-lagunya tuh merupakan keresahan dari dalam hati aku gitu. Oh, pribadi beneran. Pribadi. Jadi bisa dibilang emang karya solo ini adalah karya-karya paling personal dibandingkan karya-karya yang sebelumnya aku rilis bersama dengan GAC gitu. Karena kan kalau GAC kan kisahnya juga kisah kita bertiga dicampur-campur gitu kan. Jadi nggak bisa sepenuhnya cerita yang 100% apa adanya gitu, karena harus ya pertimbangan-pertimbangan, menimbang-menimbang, mendengarkan orang lain bercerita, mendengarkan cerita Audrey, mendengarkan cerita Cantika dan cerita teman-teman kita gitu kan. Jadi emang banyakan nggak bisa sepersonal itu banget gitu. Nah makanya karya solo ini aku senang banget karena akhirnya bisa menuangkan beberapa yang menjadi keresahan dan mimpi aku dan kisahnya aku lah gitu. Tapi sebelumnya kamu apakah ini yang termasuk EP sebelumnya ya, yang tahun kemarin itu debut solo kamu atau? Iya. Oh, pertama ya. Ya, jadi single solo aku tuh judulnya Forevermore. Forevermore, okay. Forevermore ini rilis di 2020, awal 2020, habis itu pandemi. Gitu. Oh, iya. Nah, baru setahun kemudian 2021 rilislah First Quarter ini yang ada Forevermore juga di dalamnya. Iya, jadi emang karir solo aku baru berumur 2 tahunan, 2,5 tahun. 2,5 tahun lanjut ke Asteroid ini. Iya. Ya. Kenapa nih kamu kok kayaknya ngejar banget nih sama yang single pertama kamu yang di label kamu sendiri ini? Kan karena dalam kurun waktu 2 tahun ini kan nggak sebentar ya kalau untuk rentan waktu musik kamu yang baru aja debut gitu kan, dengan beberapa 4 tembang ya. Itu juga luar biasa, melejit juga. Itu kenapa? Ada sesuatu halkah yang dikejar di situ atau mungkin ada makna tersendiri? Sebenarnya lebih kayak memanfaatkan waktu yang ada selama GAC vakum ya, karena GAC kan vakum dari 2019 akhir. Dan emang salah satu alasan kita vakum adalah supaya masing-masing dari kita bisa mengeksplor musik yang kita suka masing-masing tanpa kayak harus menimbang-nimbang kira-kira yang lainnya pada suka nggak ya gitu. Nah jadi ya udah, sebenarnya mungkin bukan yang ngejar banget, cuman emang memanfaatkan waktu yang ada untuk yang tadi mengeksplor musik masing-masing. Iya gitu. Karena kalau udah vakum GAC-nya vakum terus kita nggak ngapa-ngapain juga kan buat apa vakum. Tapi by the way, walaupun vakum kalian tapi masih aktif ya. Kemarin tuh si siapa, Cantika mendapatkan ini juga kan, dia penyanyi solo R&B wanita ya. Pria wanita ya. Pria wanita ya, di Emmy Award kan? Ya, keren banget. Kemarin hadir juga GAC kan, ngisi ya? Nggak ngisi, jadi kita bertiga masuk nominasi di kategori yang berbeda tiga-tiganya gitu. Tapi solo, kategori solo. Jadi walaupun lagi vakum emang ya tadi benar produktif dan ya gitu. Jadi perjalanan solonya juga seru sebenarnya. Tetap ada gitu. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi sahabat Onyx ya, dan kita bakalan dengerin tembang Asteroid ini seperti apa dan seberapa dalamnya tembang ini yang diciptakan sendiri oleh Gamel. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ini ada GAC dengan Bahagia. Hit music station 88.7 Onyx Radio.
Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Masih bersama Gamal ya. Ya, bersama tembang terbarunya sahabat Onyx, yaitu Asteroid ya. Kalau kamu dengar nanti ya sahabat Onyx ya, Asteroid ini juga deep banget. Dan yang aku tahu nih ya, Gamal ini kan image-nya R&B. Kok kamu langsung pindah nih, atau pindah haluan kah, atau gimana nih dengan image kamu yang lekat banget dengan R&B itu ke berbeda nuansa nih tembangnya nih, gimana nih? Sebenarnya emang ya itu bentuk dari eksplorasinya aja ya. Diri ya. Karena awal mulanya juga tadinya waktu mau solo tuh nggak kesini arahnya, cuma ternyata ketika saya merenungkan apa yang benar-benar saya inginkan, terbentuklah campuran-campuran musik yang akhirnya aku sendiri bingung ini genrenya apa gitu, karena kayak campur sari. Jadilah waktu itu Forevermore kan. Dan ketika aku menciptakan lagu itu, udah jadi rekamannya, aku dan music producer aku waktu itu Aldi Nada tuh ngerasa kayak kok kayak menciptakan universe musik baru ya gitu. Dan akhirnya aku melanjutkan lagi dengan mini album aku. Akhirnya sekarang juga karena baru 4 lagu kayak tanggung, kita tambahin lagi beberapa, mungkin semoga ada berkatnya, amin. Dimulailah dengan Asteroid ini. Ini berapa lama Asteroid? Kelanjutan dari Q1 lah aku bilang. Q1. Berarti sudah berapa lama? Berapa lama ini pembuatannya sampai akhirnya kamu rilis di video lirik? Pembuatannya dari awalnya. Jadi gini. Jadi waktu itu nih aku ceritain ya. Asik. Waktu itu di awal Juni, tiba-tiba aku kayak udah lama nih nggak keluar lagu. Oh gitu. Terus kayak kira-kira kalau bikin mulai dari awal Juni, akhir Juni bisa rilis kayak gitu. Oh, sudah kamu prediksi ini ya aku pokoknya. Aku bertanya-tanya dalam hati, abis itu kayak aku hitung mundur. Kalau di submit ke digital streaming platform mesti sekian lama. Oke, hitung. Terus ya udah aku coba aja kan, aku bikin di awal Juni. Kalau lancar, ya lancar. Ternyata lancar. Jadi seminggu kemudian aku udah take vokal. Habis itu seminggu kemudian udah jadi hasil mixing mastering. Terus aku submit lah ke digital streaming platform. Dan ternyata di akhir Juni rilis deh gitu. Jadi sebulan. Tapi kalau dari semua karya-karya kamu ini termasuk cepat atau termasuk paling cepat ya? Karena ide baru muncul di awal bulan, itu di akhir bulan udah rilis ya. Sebulan. Sekarang sudah berapa ini penontonnya ini kalau Asteroid sendiri? Ini viewersnya udah ini kali ya? Enggak sih, biasa aja kan, lagunya kan berat, nggak semuanya. Di YouTube kamu ya, di channel YouTube kamu ya? Kalau lirik video di YouTube ya. Di Gamelan ya. Cuman kalau ya streaming bisa di mana-mana, Spotify, Apple Music. Asteroid. Kawan-kawan. Jadi memang ini mau kamu buat next EP kamu? Nggak berani janji. Pelan-pelan mungkin. Pelan-pelan. Sembari GAC vakum. Dan sembari nabung tadi yang kayak aku bilang, karena kan sekali ini bedanya dengan kemarin sama Sony Music adalah sekarang produksi aku sendiri ya. Uang sendiri ya, uang sendiri, jadi mesti lebih wise dalam pengeluaran budget gitu. Jadi ya ini kayak sekarang nih promo numpang mumpung lagi di Balikpapan, kita puterin aja gitu. Berapa hari sudah di Balikpapan? Baru dari kemarin. Oh, baru kemarin. Pulang nanti. Ini sebentar pulang ya. Oke. Mungkin ada yang mau melanjutkan event-event apa gitu? Ya kan, boleh hubungi Instagram aku di langsung ya say. Jadi mungkin sahabat Onyx ini belum diketahui apakah nanti apakah ini the next Q1 atau Q2, nggak tahu ya, kita kan belum tahu. Tidak hanya menjadi first, tapi nanti ada secondnya, yang keduanya juga. Ditunggu saja karya-karya dari Gamal sendiri yang merupakan ini ciptaannya sendiri dan labelnya sendiri sahabat Onyx. Dari semua karyanya si Gamal ini banyak kan orang-orang di sekitar kamu yang betul-betul mendukung pastinya. Terutama yang debut solo ya, karena kan kamu juga mungkin kalau bisa dibilang setahunan ya solo ini ya. Ya karena vakum ini kan GAC gitu, dan juga mungkin kolaborasi yang
belum kolaborasi dengan orang lain, musisi lain juga. Jadi kamu solo dulu nih dengan beberapa tembang yang sudah rilis juga dan sudah enak banget didengar juga ya. Ini lari juga nih dari R&B kamu, image kamu nih, ini merupakan tantangan. Tapi kalau orang-orang sekitar kamu melihat kamu ini, kayak misalnya saudara kamu, teman-teman dari GAC atau teman-teman kolaborasi kamu melihat kamu dengan solonya kamu ini dengan yang warna baru lah ya dari musik kamu, ini seperti apa? Semua sangat-sangat suportif, teman-teman musisi, keluarga, gitu kan. Justru motivasi dari mereka lah yang bikin aku juga makin semangat gitu kan. Terus kayak yang tadi aku bilang, kayak emang rilisan solo ini adalah rilisan paling personal sejauh ini. Jadi kayak aku ingat waktu itu rilis video klip Forevermore. Itu aku nonton sama sendiri-sendiri sebenarnya di rumah waktu itu sama mama papa. Tapi kayak mama di handphonenya, papa aku kasih lihat di laptop, aku nonton sendiri gitu kan waktu rilis. Itu tuh selesai nonton kita berpelukan Teletubbies sambil bertangis-tangisan. Jadi kayak wow, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rilisan sebelumnya sama GAC ya seneng aja gitu, tapi nggak pernah sampai berpelukan dengan keluarga dan tangis-tangisan tuh kayak nggak pernah. Bangga kayaknya ya sih. Gitu. Dan kayaknya orang tuh juga tahu wah ini personal banget nih buat Gamal gitu. Jadi iya. Dan sekarang bokap udah nggak ada. Jadi akhirnya ya sekarang apa ya, Forevermore dan First Quarter itu menjadi kisah yang akan aku kenang selamanya lah, karena punya Kenapa? karena punya kisah yang dekat dengan keluarga juga gitu. Dan aku ingat sebelum papaku meninggal, itu kan kayak penurunan kesehatan gitu ya. Mohon maaf, papa meninggal baru aja atau? Iya, 2020. Jadi abis aku ketika IP Forevermore, iya makanya pas aku Forevermore rilis tangis-tangisan, abis itu berapa bulan kemudian mulai penurunan kesehatan. Dan waktu itu aku kasih denger lagu aku yang di First Quarter ada yang judulnya Adjacent. Nah itu bokap dengan kayak kesehatannya yang udah sangat low waktu itu, udah sangat lemah. Itu masih sempet-sempetnya kayak, itu lagu kamu apa itu yang baru itu yang akan rilis itu Adjacent pak. Oh iya enak gitu. Jadi dan dalam akhirnya kondisi low banget tuh ya. Dan sebelum lagu rilis bokap udah meninggal gitu, tapi aku selalu ingat bahwa itu lagu favoritnya dia gitu. Jadi ya gitu. Oke, itu kan sempat ya, syukurnya sempat didengarkan sama papa walaupun dalam kondisi yang lemah. Dan setahun kemudian kamu ini membuktikan diri kembali dengan merilis yang Asteroid, tapi tanpa papa. Gimana nih perasaan kamu? Wah, sebenarnya kisahnya tuh dimulai dari kayak gini. Jadi waktu itu kan aku rilis Forevermore, habis itu ya yang tadi aku bilang bertangis-tangisan. Habis itu waktu bokap penurunan kesehatan, itu aku sambil lagi bikin Adjacent. Habis itu tiba-tiba nggak berapa lama aku masuk nominasi AMI untuk Forevermore. Terus aku sempat bilang ke bokap, lagu Forevermore masuk nih nominasi AMI gitu kan. Oh iya selamat, tapi udah lemah banget. Nah habis itu bokap meninggal. Habis itu beberapa hari atau seminggu kemudian tuh AMI Awards gitu. Dan aku ke AMI Awards cuman kayak oke, hari ini adalah harinya Forevermore gitu kan. Aku akan merayakan Forevermore gitu, udah masuk nominasi, aku nyetir lah ke AMI Awards sambil pasang kan Forevermore gitu, pasang. Nangis lah, bertangis-tangisan dalam mobil kan, ambil kayak salah banget nih dengerin Forevermore di momen seperti ini gitu kan. Karena cuma keinget bokap. Dan abis itu menang AMI Awards. Tembang Forevermore. Ya. Oh my god. Jadi menang penghargaan artis solo urban terbaik lah. Habis itu waktu menang, udah pulang ke rumah. Dan aku ingat kalau zaman dulu ya, zaman sama GAC itu kalau menang pasti bokap akan yang pertama kayak Gamal, Audrey selamat apa pulang-pulang gitu. langsung disambut gitu ya. Nah kali ini aku benar-benar kayak bawa piala sendirian dan di otak aku ya ada suara itu, padahal nggak ada. Pas buka pintu, ya udah papa nggak ada. Ya jadi kayak aku di dalam kamar cuman kayak seneng banget, itu mix feeling banget karena seneng banget, bangga banget, tapi di satu sisi sedih banget juga gitu. Iya, karena di saat kamu membawa tembang favoritnya papa kamu di atas panggung ya, dan namanya menggelegar di panggung Forevermore ini disebut sebagai pemenang ya.
tapi papa sudah nggak ada. Iya. Ini memang berat banget ya kalau buat sahabat Onyx juga yang menyaksikan pada saat itu. Mungkin kamu ada nggak sih ngebahas ini di panggung pada saat mungkin kayak pengucapan terima kasih kan biasanya gitu? Nah, mau tahu apa yang lebih seru lagi ya? Saya waktu itu baru sembuh COVID. Jadi dan zaman yang dulu ngeceknya masih pakai yang apa yang darah itu tuh nggak sih? Jadi kan kalau misalnya kita masih ada antibody kan akan positif terus sampai 2 bulan, 3 bulan kan positif terus kan. Nah, itu zaman-zaman awal banget COVID. Jadi kayak nggak tahu bahwa kalau misalkan pengetesan kayak gitu tuh lebih nggak valid dibandingkan yang swab di hidung gitu. Padahal kalau aku udah PCR dan udah negatif, cuman karena waktu di AMI Awards datang tuh harus pakai yang darah itu ya. Jadi aku nggak bisa masuk waktu Oh itu. gitu. Jadi siapa dong? Jadi maksudnya aku menang, tetap menang, tapi aku nggak bisa menerima ke atas Enggak, panggung. yang mewakili pada saat itu siapa? Ada orang label ya. Gitu. Oke. Jadi aku cuma nunggu di parkiran, dianterin pialanya kayak oke, thank you, bye. Sayang banget ya, padahal kesempatan banget tuh ya. Pingin banget dengar ketika kamu mengucapkan say thanks itu. Mungkin pasti salah satunya kok Papa ya. Iya. Yes, oke. Nah, Sobat Onyx, kayaknya kita bakalan penasaran banget nih dengan asteroid ini seperti apa tembangnya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Gamal dengan asteroid. Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Gamal dengan asteroid. Oke, tembangnya memang betul-betul deep, sahabat Onyx ya. Bisa kamu request nanti di jam 3 sampai jam 6 di Onyx di Radio Show Seru ya. Program sendiri udah hafal nih ya. Gamal, ini tembangnya agak-agak orkestra gitu nggak sih? Atau ya sama ya kayak IP kemarin aku lihat orkestra juga nuansanya. Ini selain menghadirkan nuansa yang orkestra, terus itu juga yang deep. Apa sih yang ingin kamu sampaikan di solo kamu ini? Salah satunya asteroid ini juga sih. Apa ya? Ya pokoknya percaya sama proses masing-masing kali ya. Karena semua orang punya perjalanannya masing-masing, punya kesuksesan dan kegagalannya masing-masing gitu. Jadi di embrace aja, jangan digalauin ya kan. Kalau lagi gagal juga kayak nggak apa-apa, jangan terlalu galau, sedih boleh, cuman jangan Terlalu terbawa kegagalan gitu ya. itu mendefine kita itu siapa gitu. Karena setuju. kegagalan justru seringkali menjadi membentuk kita yang sekarang justru jadi lebih kuat gitu. Jadi di-celebrate aja semua kegagalan dan kesuksesan dalam hidup. Tapi kalau dibilang ya, kalau menurut Sani kan kamu ini juga termasuk musisi muda yang cukup sukses ya, karena di karir kamu bermusik ini sejak tahun berapa kalau boleh tahu? 2010. 2010 itu langsung di Aceh ya? Ya. Langsung. Sebelumnya kan cover-cover tuh 2008. Oh iya, ini oke. Kemarin yang ramai itu kan viral itu pertamanya ya, kamu sama Audrey itu ya. Viral dulu kayak belum zaman kata viral ya. Sekarang kayaknya viral itu identik banget nih, gampang banget sekarang ya. Kalau dulu, tapi kamu kan masih kayak ikut prosesnya itu juga nggak mudah kayak ya bisa dibilang kayak sekarang kalau misalnya cover-cover Lola Tembang gitu kayaknya gampang banget deh sudah masuk TV. Terus tapi bisa lah kita lihat dari prosesnya seperti yang kamu bilang tadi ya, percaya dengan proses diri sendiri. Nah, ini kamu buktikan dengan dari 2010 hingga 2022 dan kamu menghasilkan solo kamu, membuktikan juga di bawah naungan label kamu sendiri yang nantinya juga bakalan dimanfaatkan ke musisi-musisi luar sana ya. Dan seperti kalau kita kembali ke cerita kamu tadi sebelumnya, baru 1 tahunan ya ditinggal papa dan membuktikan juga di debut solo kamu banyak banget tembang-tembang yang berhasil di penghargaan di AMI. Karena tadi sebelum sesudah Forevermore ada lagi yang menang tahun kemarin ya. Iya. Apa betul. itu? Adjacent. Yeah. Nah, itu tembangnya di EP Di first quarter ya. First quarter ini ya. Oke. Adjacent ini menceritakan tentang apa? Wah. Ketawa dia. Kenapa nih? Ini lagu aku bisa bilang lagu paling absurd sih. Hah? Beneran? Secara Kenapa? kisahnya, karena saya aja bingung cara ceritanya gimana. Kalau Adjacent itu menceritakan tentang cara simplify-nya gimana ya? Dia bingung nih ya. Karena lumayan kompleks ceritanya. Pokoknya
Terkadang Oke, cerita dulu kita deh ya. kadang kekuatan yang kita dapatkan itu bisa berasal dari tempat-tempat yang tidak terduga atau orang-orang yang tidak terduga. Oke. Jadi kadang-kadang orang-orang yang mungkin kita anggap kayak dia lemah, dia butuh bantuan gue. Kadang-kadang justru orang-orang lemah itu yang membantu kita ternyata. Dalam hal inspirasi. Kehidupan. Kehidupan. Iya, jadi kayak misalkan ya, misalkan kamu ada masalah, terus aku ngerasa kayak dia perlu gue bantu nih. Tanpa cerita. Kayaknya dia jangan sampai terjun ke masalah ini. Kita datang dengan kayak solusi, lo jangan kayak gini, seolah kita lebih kuat dari dia, padahal ternyata ujung-ujungnya justru dia yang membantu kita untuk lebih kuat. Gitu deh, pokoknya lagunya gak bisa dijelaskan dengan kayak lumayan absurd, makanya aku bilang Kayaknya cuma kamu yang tahu ini. Tapi benar loh ya. Ini dalam kategori apa di AMI Award sama di 2021? kategori artis solo urban terbaik, solo pria wanita urban terbaik. Saingannya juga luar biasa ya kemarin ya. Ya lumayan. Waktu ngeliat juga kayak. Tapi hadir kan kemarin kan di AMI kan? Hadir. Oke, enggak ini lagi ya. Dilarang masuk lagi ya. Enggak. Tapi ini kali kedua, mungkin juga jadi kesempatan kamu mungkin yang ketika kemarin AMI Award belum menyampaikan hal tersebut ya kan? Benar nggak sih? Di sesi itu kamu juga menyampaikan hal-hal yang ingin kamu sampaikan sebelumnya. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya guys, AMI Awards itu ada nominasi-nominasi yang dibacain on air di TV, ada yang off air. Oh, jadi kamu termasuk? Jadi sebenarnya AMI Awards kan kategorinya banyak banget kan. Jadi yang di on airin tuh paling cuma 12 Beberapa? 13 kategori, yang sisanya puluhan kategori itu off air gitu. Jadi kebetulan yang tahun lalu itu kategori aku di off air. Jadi kalau off air tuh cuma dibacain pemenang, oke ambil piala, cabut gitu. Aduh, sayang banget ya. Tapi kalau yang sebelumnya yang pas papa itu, Nah itu di on airin, tapi sayangnya COVID. tapi by the way ini ya, Sani sih pengen tahu aja nih, kepo gitu kan. Seandainya, ini kita berandai-andai, pada saat itu tuh kamu hadir di dalam panggung, ya kan? Oke, pemenangnya adalah Gamelel, naik nih. Terus silakan mau ngomong apa? Oh gitu, oke. Ini pialanya ya. Ya, anggaplah seperti itu ya kan. Ya pastinya tentunya terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kekuatan dan kesempatan, juga kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang juga akhirnya membantu proses terbentuknya karir aku gitu kan, karya-karya aku. Tentunya buat teman-teman produser, songwriters ya kan. Wow, ini benar kayak speech lagi AMI ya. Abis itu keluarga, tentunya keluarga, karena terutama masa-masa pandemi ini kayak beneran kita kayak dipaksa oleh universe untuk kumpul sama keluarga setiap hari gitu kan. Jadi keluarga bermain memainkan peran yang sangat besar untuk terbentuknya hasil karya solo aku ini gitu. Jadi terima kasih tentunya sama bokap ya kan, sama nyokap, papa, mama, papa yang udah nggak ada tapi selalu akan terus dikenang gitu kan. Bokap itu adalah sosok yang sangat loving, jadi orangnya sangat penyayang dan dia memberikan contoh yang sangat baik buat anak-anaknya, how to love gitu kan. Jadi itu yang akan terus hidup dan legasinya papa akan terus hidup di kita gitu, di dalam hati kita, walaupun sosoknya udah nggak ada tapi cintanya selalu akan terus hidup di hati kita semua. Yeay. Oke, tapi papa punya jiwa musik juga atau memang? Iya, justru papa mama tuh bertemunya lagi bernyanyi gitu. Jadi mama nyanyi, papa yang main gitarnya waktu itu, dan dari situlah tumbuh. Jadi Gamelel sendiri, kamu berapa saudara? 4 saudara. Ini bidangnya musik semua atau gimana? Enggak. Nah, jadi papa itu pendeta, mama itu ibu rumah tangga, tapi pendeta juga.
Kakakku yang paling tua tuh awalnya desainer grafis tapi akhirnya jadi pendeta juga. Oke. Kakakku yang nomor 2, istrinya ini ipar aku yang ikut. Oh, saudara. Ipar aku itu scientist gitu, tapi sekarang lagi bantu-bantu juga di label aku. Dan anak ketiga keempat aku dan Audrey gitu. Oke, jadi kamu berdua inilah yang melanjutkan papa mama kamu di dunia musik ya, walaupun kemarin papa mama hanya sekedar kayak hobi-hobi aja tapi tidak terlalu serius ya berarti ya. Lebih ke pelayanan kalau mereka pelayanan gereja gitu. Oke, kalau kamu ini betul-betul diseriusin nih sampai karyanya ini juga banyak banget pecintanya. Nama fansnya kamu apa sih? Gamaliel. Gamaliel gitu ya. Aku panggilnya Elf. Elf gitu. Wah, mana nih para elf nih? Oke. Kita bicara tentang karir kamu, karya kamu yang begitu dicintai masyarakat, Elf ya, dan juga banyak banget teman-teman yang mensupport ya. Tapi seorang Gamaliel pasti punya idola dong, ya kan? Entah itu idola di luar atau di dalam negeri ya, musisi dengan karyanya. Itu siapa sih yang paling kamu idolakan dan selalu kamu nantikan, kayaknya aku bakal nunggu-nunggu nih karyanya? Waduh, sejujurnya kalau udah umur sekarang kayaknya Berasa tua ya saya. Di umur 23 ini 23 ya. Aku udah melihat semua musisi, semua artis tuh sebagai manusia biasa. Jadi kayaknya untuk sampai ke titik idola udah kayak bisa dibilang nggak ada ya. Gitu. Cuman kalau terinspirasi pasti tentunya gitu kan, karena istilahnya talenta-talenta di Indonesia terutama di dunia ini juga kayak banyak banget. Jadi untuk kayak spesifik cuman mengidolakan satu orang sih enggak ya gitu, karena ya ngomongin Indonesia sendiri aja banyak banget sosok-sosok yang menginspirasi gitu kan. Banyak, ada yang senior, ada juga yang segenerasi dengan aku gitu kan. Jadi ya sekarang udah di titik kayak saling appreciate aja sih karya masing-masing dan bisa saling support itu sih. Jadi kayak misalkan itu Isyana gitu kan, walaupun kayak temen ya nggak seangkatan banget, cuman bisa dibilang satu generasi aja juga kita bisa saling memberikan motivasi secara tidak langsung gitu. Jadi dengan kayak Isyana berkarya dengan gayanya sendiri dan ya. misalkan contoh banyak banget ya, misalkan musisi Indonesia tuh Sam Tulus ya kan dengan gayanya sendiri, terus Kunto Aji dengan gayanya sendiri gitu kan. Karakter sendiri. Punya karakter sendiri. Nah, itu kan bikin jadi kita somehow juga semangat untuk menjadi diri kita sendiri gitu. Nggak perlu kayak ternyata pasar itu bisa bisa terbentuk sendiri gitu tanpa kita harus merubah diri kita untuk masuk ke dalam pasar gitu. Oke. Sebelum kita break nih, kamu kan sudah beberapa banyak penyanyi yang kamu ajak kolaborasi, tapi ada nggak sih satu nama musisi yang pingin banget kamu ajak kolaborasi tapi belum terwujud nih? Ada nggak sih? Banyak banget. Ada satu nama nggak yang paling deh? Ya. Ini kayaknya banyak banget namanya di kepala ya. Oh iya, banyak banget, bingung beneran. ya. Sebenarnya pengen banget penasaran nulis bareng Kunto Aji. Oke. Cuman nggak tahu nih kayak di project yang apa ya gitu, karena belum menemukan project yang cocok. Cuman aku selalu salut sama penulisan dia sih. Oke, Sobat Onyx, kita masih ada satu sesi terakhir ya barengan Gamel. Jadi jangan kemana-mana, tetap di After Lunch barengan Sani Kirana. Balikpapan's #1 hit music station, Double H.7 Onyx Radio. Onyx Radio 88.7 FM, inspiring your life. Aduh, sedih banget ya, karena kita sudah masuk di sesi terakhir bersama Gamaliel. Dan setelah ini dia juga bakalan langsung balik ke Jakarta ya. Kita tunggu kamu karya-karya terbaru lagi. Terima kasih banyak. Dan pastinya juga video musiknya ya, juga video klipnya ditunggu. Tapi by the way, nanti sudah ada nggak sih terpikirkan konsep video klip untuk Asteroid ini sendiri? Gimana nih? Boleh nggak sih di-spill gitu? Sebenarnya
Gimana ya? Sebenarnya agak udah terrepresentasikan sama lirik videonya sebenarnya. Oh, gitu. Jadi bisa tonton di YouTube lirik videonya. Nah itu sebenarnya ya bisa Kurang lebih lah ya. sedikit nah. Oke, mungkin yang lebih detailnya lagi nanti. Kapan nih kita tunggu nih video klipnya nih? Belum tahu ya? Belum tahu. Masih ngumpulin dana ya? Bener. Jadi kalau misalkan ada yang punya berkat lebih, boleh langsung kontak ke Instagram saya. Lagi-lagi ya, Say. Thank you. Oke. Apa yang kamu ingin sampaikan untuk sahabat Onyx dan juga untuk Elf di luar sana terkait tembang terbaru kamu ini yang merupakan di luar dari EP kamu ya, nggak tahu juga sih apakah nanti ini jadi second quarter. Siapa ya tahu. kan? Maybe ya. Apa yang ingin kamu sampaikan ke sahabat Onyx dan Elf? Ya pokoknya apapun yang sedang kalian lakukan, percaya aja, yakin dengan yakin dengan diri kalian, Oke. ya kan. Emang mungkin nggak mudah dan mungkin akan gagal, tapi bukan berarti kegagalan itu bikin kita jadi ragu untuk maju gitu. Oke. Jadi semangat terus yang lagi ngerjain apapun yang lagi dikerjakan. Yes, semangat juga buat kamu. Terima kasih. Ya, next project kita tunggu lagi di Onyx Radio. Jangan lupakan Onyx Radio kalau ke Balikpapan ya. Siap. Pasti ini udah keberapa kali ya ke Onyx ya? Ayo ke berapa kali? Berapa Tapi kali ya? kayaknya GAC pernah ya? Pernah, kok pernah. GAC. Ini Tapi berarti- masih di sana ya Bengki ya? Oh sudah di sini ya? Oh yang barengan GAC ya? Oke. Jadi kayak mungkin ini ketiga kali ya? Iya kayaknya ketiga kali. Setia banget lo nih ya kan. Gamelan selalu kalau mau punya karya-karya terbaru selalu dihadirkan di Onyx Radio. Dan langsung aja di request nanti sore sebentar lagi sahabat Onyx ya, di Radio Sore Seru di jam 3 itu kamu bisa request tembang terbaru dari Gamelan dengan Asteroid. Terima Sukses kasih. buat kalian semua. Sukses buat GAC-nya juga. Salam Terima kasih. buat Audrey dan Audrey Cantika. dan Cantika. Thank Ya. you teman-teman semua ya. Sukses juga untuk label baru kamu. Amin, ya. terima kasih banyak. Oke, sahabat Onyx ya, setelah ini masih banyak banget teman-teman spesial nemenin kamu di aktivitas siang hari ini barengan Sani Kirana juga bakalan pamit ya, Gamelan pamit. So thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.